Gadis itu membuat tanda di dadanya dengan membakar menggunakan wanita panas, persis seperti yang ada di dada anak laki-laki itu. Melihat itu, anak laki-laki itu berjanji bahwa ketika dewasa, ia akan menikahinya. Dia mematahkan kalungnya, membaginya menjadi dua, dan memberi satu bagian kepada gadis itu sebagai tanda cinta. Saat itu, pria yang menculik mereka masuk ke dalam ruangan. Dia menangkap anak laki-laki itu terlebih dahulu. Ketika gadis itu mencoba menghentikannya, dia mendorongnya dengan keras hingga gadis itu pingsan di tempat. Anak laki-laki itu akhirnya selamat. Namun, meskipun dia berusaha, dia tidak pernah bisa menemukan gadis itu lagi. 15 tahun berlalu. Seiring waktu, anak laki-laki itu menjadi seorang miliarder, tapi dia tidak pernah berhenti mencarinya. Suatu hari, asistennya secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang gadis buta. Asisten itu segera turun dari mobil dan menanyakan keadaannya. Namun, gadis itu hanya melambaikan tangan menandakan dia baik-baik saja dan pergi menggunakan tongkatnya. Tidak ada yang tahu bahwa gadis buta itu adalah gadis yang sama dari 15 tahun yang lalu. Sebenarnya, setelah kecelakaan itu, seorang wanita cerdik mengadopsinya. Karena cedera serius di kepala, penglihatannya hilang, dan wanita itu sering menyiksanya. Ketika wanita itu mengetahui bahwa gadis itu akan bertunangan dengan CEO tersebut, dia mengira bahwa CEO itu seorang playboy. Maka, bersama orang tua gadis itu, mereka memutuskan untuk mengirim gadis buta itu untuk pernikahan. Dengan cara ini, setelah 15 tahun terpisah, keduanya bertemu lagi, tetapi mereka tidak saling mengenali. Saat sadar, anak laki-laki itu salah paham bahwa gadis itu ingin menikah demi uang. Dia menganggapnya sebagai gold digger. Gadis itu hanya berkata bahwa dia tidak bersalah dan mulai berjalan dengan tongkatnya. Pada saat itu, anak laki-laki itu menyadari mungkin dia salah paham. Dia berlari mengejarnya hingga ke pintu, tetapi media telah mengepung mereka. Saat itulah neneknya datang dan memanfaatkan situasi untuk memaksa anak laki-laki itu menikahi gadis itu dengan perintah tegas bahwa dia harus menikahinya. Dengan terpaksa, dia setuju. Dia membawa gadis itu ke rumah. Namun, para pelayan melihat bahwa gadis itu tidak bisa melihat dan mulai dengan sengaja menyiksanya. Dia mengabaikan semuanya dan memaksanya menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa pernikahan itu hanya akan berlangsung 1 tahun. Setelah menandatangani, dia menyuruhnya pergi dari rumah. Dalam tarik-menarik ini, kalung gadis itu jatuh ke tanah.